Penasaran gak sih gimana caranya seseorang bisa jadi kepala sekolah di Indonesia? Nah, siap-siap karena aturannya baru aja dirombak total. Ada regulasi baru yang mengubah seluruh peta perjalanan karir seorang guru untuk bisa jadi pemimpin di sekolahnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia dasar dari semua perubahannya. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Anggap aja ini buku panduan baru, semacam rulebook yang mengatur semua hal tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Pertanyaan besarnya, jadi apa aja sih yang dibutuhin sekarang? Ini pasti jadi pertanyaan banyak guru dan tenaga pendidik di seluruh negeri. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita akan jawab tuntas pertanyaan ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari aturan main yang baru, terus kita lihat apa aja persyaratan awalnya. Setelah itu, kita intip ujian seleksinya yang makin ketat, lanjut ke proses pelatihan dan pengangkatannya. Nggak ketinggalan, kita bahas juga aturan saat memimpin sekolah, dan terakhir, gimana ceritanya masa penugasan seorang kepala sekolah berakhir. Pertama-tama, kenapa sih harus ada peraturan baru? Simpelnya, peraturan yang lama dari tahun 2021 itu dianggap udah kurang relevan lagi sama perkembangan zaman. Intinya gini, peraturan baru ini tujuannya buat adaptasi. Dunia pendidikan kan terus bergerak cepat, jadi kerangka untuk memilih para pemimpinnya juga harus ikut berkembang, biar bisa menjawab tantangan-tantangan masa kini. Yuk kita pindah ke bagian kedua, dan lihat apa aja kualifikasi yang sifatnya wajib, nggak bisa ditawar lagi, buat siapapun yang mau jadi kepala sekolah. Anggap aja ini gerbang pertamanya. Oke, ini dia daftar persyaratannya buat sekolah negeri sesuai pasal 7. Ijazah dan sertifikat pendidik itu udah pasti. Tapi coba perhatiin deh, ada syarat pengalaman manajerial minimal 2 tahun dan rekam jejak kinerja yang wajib baik. Ini nunjukin banget penekanan barunya, yaitu pada kemampuan memimpin, bukan cuma sekedar mengajar. Sisanya ya batas usia, dan yang pasti rekam jejaknya harus bersih dari masalah hukum. Nah, ini bagian yang menarik. Aturan ini ternyata ngebedain jalur pengalaman untuk guru PNS dan PPPK. Ada standar utamanya, tapi ada juga kelonggaran untuk kasus-kasus khusus. Ini semacam kartu pengaman gitu, yang ngasih fleksibilitas kalau ada kekurangan kandidat di suatu daerah. Oke, jadi semua persyaratan udah terpenuhi. Terus apa selanjutnya? Nah, kita masuk ke rangkaian ujian seleksinya. Siap-siap ya, ini prosesnya nggak cuma satu tahap. Prosesnya dibagi jadi 3 fase yang jelas banget. Pertama, pengusulan, di mana kandidat bisa daftar sendiri atau dicalonkan. Kedua, seleksi administrasi. Di sini semua dokumen diperiksa habis-habisan. Kalau lolos, baru deh masuk ke babak final, seleksi substansi. Disinilah kompetensi dan jiwa kepemimpinan para kandidat benar-benar diuji. Setelah berjuang melewati seleksi yang ketat, kita sampai di tahap-tahap akhir untuk jadi seorang pemimpin sekolah. Eits, tapi perjalanannya belum selesai loh. Jadi, poin kuncinya di sini adalah lulus seleksi aja itu nggak cukup. Semua kandidat wajib ikut dan lulus program pelatihan resmi ini. Ini semacam pembekalan terakhir gitu, biar mereka benar-benar siap sebelum terjun langsung memimpin sebuah sekolah. Nah, rekomendasi pengangkatan finalnya itu datang dari sebuah tim pertimbangan khusus. Isinya, perwakilan dari 3 pilar penting di pemerintah daerah. Ada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan. Tujuannya biar keputusannya benar-benar komprehensif. Setelah resmi diangkat, berapa lama sih seorang kepala sekolah menjabat? Dan apa aja aturan mainnya selama masa jabatan itu? Yuk kita lihat. Berdasarkan peraturan baru ini, penugasan seorang kepala sekolah di sekolah negeri itu berlaku untuk periode standar selama 4 tahun. Dan masa jabatan ini bisa diperpanjang untuk 1 periode lagi. Jadi totalnya maksimal 2 periode berturut-turut, bisa di sekolah yang sama atau bisa juga di sekolah yang berbeda. Kutipan dari peraturan ini benar-benar negasin satu hal. Kinerja yang konsisten itu harga mati. Dapat predikat minimal baik setiap tahunnya adalah syarat mutlak untuk bisa menyelesaikan masa tugas sampai tuntas. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Aturan masa jabatan dan siapa yang mengangkat itu beda-beda, tergantung jenis sekolahnya. Sekolah negeri dipegang Pemda, kalau swasta yaitu wewenang yayasan. Beda lagi buat sekolah Indonesia luar negeri, itu langsung di bawah kementerian, dan masa jabatannya lebih pendek.
Oke, akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Mari kita lihat kondisi-kondisi apa saja yang bisa membuat perjalanan seorang kepala sekolah dalam perannya harus berakhir. Pasal 28 itu ngejelasin beberapa skenario pemberhentian. Ada yang wajar, ya kayak pensiun atau masa jabatannya habis, tapi ada juga yang karena kinerjanya dianggap buruk, kena pelanggaran disiplin, atau bahkan kalau mereka memutuskan untuk masuk ke dunia politik praktis. Jadi, ini poin pentingnya. Buat sebagian besar, akhir dari jabatan kepala sekolah itu artinya kembali ke peran awal mereka, yaitu menjadi guru di sistem pendidikan. Ini semacam siklus yang memastikan pengalaman kepemimpinan mereka tetap berguna bagi dunia pendidikan. Jalur baru yang lebih terstruktur ini jelas dirancang untuk menciptakan pemimpin sekolah yang lebih kuat dan lebih siap. Tapi pertanyaan utamanya adalah, apakah kerangka kerja ini akan berhasil melahirkan para pemimpin yang mampu membawa generasi siswa kita ke masa depan yang lebih cerah? Yah, hanya waktu yang bisa menjawabnya.